bergerak ya. Dengan adanya beban yang bergerak, maka akan mudah untuk mempelajarinya, untuk mengetahui dari gaya-gaya batang tersebut. Pertama, garis pengaruh itu bisa dilaksanakan atau kita bisa menghitung pada garis pengaruh pada balok, terus kemudian garis pengaruh pada rangka batang ya. Biasanya garis pengaruh itu diterapkan untuk menghitung jembatan ya, karena jembatan bebannya selain beban mati, beban hidup, ada beban yang bergerak ya. Bergeraknya biasanya karena kendaraan lalu lintas itu bergerak, itu kalau dihitung secara statis itu akan memakan waktu yang banyak ya. Terus kemudian di sini influence line atau garis pengaruh kita akan mempelajari yang di statis tertentu ya. Jadi simple beam ya, simple beam. Kemudian sebelumnya kita seperti biasanya itu akan menghitung beberapa reaksi ya, ada beberapa reaksi, terus kemudian momen, terus kemudian geser dan aksial atau garis netral ya. Terus gerak juga nanti akan mencari garis pengaruh reaksi juga pada perletakan ya. Terus kemudian mencari garis pengaruh pada gesernya. Terus kemudian garis pengaruh di momen. Untuk beban bergerak itu ada beberapa tipe, yaitu beban bergerak yang terpusat ya, atau bertunggal. Kemudian ada beban bergerak ganda seperti itu. Ganda itu berupa rangkaian beban ya, rangkaian beban yang kemudian nanti akan bergerak. Kemudian beban bergerak yang terbagi merata. Terus kemudian ini ada misalkan ada jembatan ya, ada sebelah kiri itu ada abatmen, tumbuhan abatmen, sebelah kanan juga ada tumbuhan abatmen. Terus kemudian ada gelagarnya. Gelagarnya ini bisa berupa gelagar dari beton, bisa berupa gelagar dari baja. Kemudian di abatmen ini ada tumbuhannya, yang kanan dan kiri itu bisa berupa sendi dan berupa roll ya. Jadi kanan dan kiri itu bisa sendi, bisa roll biasanya. Karena kita akan supaya strukturnya statis tertentu, maka salah satunya adalah sendi dan roll. Terus kemudian dari jembatan ini kita akan membuat pemodelan mekanika struktur, yaitu ada tumpuan ya, ini ada simbol tumpuan A dan tumpuan B. Tumpuan A berupa sendi, tumpuan B berupa roll. Terus kemudian ada batang atau member di sini. Member di sini ada beban yang bergerak ya nantinya, akan beban bergerak bisa dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nanti selanjutnya dari beban yang bergerak ini kita akan menghitung ya, akan menghitung reaksi pada masing-masing tumpuan, baik tumpuan A dan tumpuan B. Kemudian setelah reaksi bisa didapatkan, kita bisa menghitung gaya pada batangnya. Gaya batang di sini kita akan menghitung geser dan momen ya, bisa ada gaya geser dan gaya momen. Kalau bebannya ini statis atau bebannya berhenti atau diam di salah satu tempat ya, di satu titik di gelagar itu, maka kita akan dengan mudah untuk menghitung reaksi dan menghitung gaya pada batang. Nah, tetapi nanti kalau bebannya itu selalu bergerak, maka kita akan menghitung, akan kesulitan menghitungnya ya. Kalau
kalau menggunakan teori yang biasa kemarin, statis tertentu, terus kemudian keseimbangan, prinsip keseimbangan itu akan mengulang lagi garisnya. Terus kemudian ada metode yang lebih familiar ya, yang sering digunakan untuk menghitung pada beban yang bergerak. Terus kemudian kita akan, misalkan ini contohnya ya. Contohnya ini dari tumpuan A dan tumpuan B. Ini ada beban ya, bebannya P. Terus kemudian ini berupa datar ya. Datar, tidak ada kemiringan, tumpuannya juga tidak miring ya. Ini akan kita lakukan mencari gaya-gayanya dulu ya. Ini kita masih ingat jika pada waktu ini P-nya diam ya, P-nya tetap di sini, misalkan di titik C ya, kita bisa mencari bahwa RA-nya besarnya adalah dengan menggunakan sigma momen di B sama dengan 0. Terus kemudian ketemu RA sama dengan beban atau P dikalikan dengan jaraknya ke B dibagi dengan L. Jadi B per L ya, RA-nya ya. RA-nya adalah P kalikan B per L. Terus kemudian pada waktu kita akan mencari RB ya, di sini RB, maka RB dihitung dengan menggunakan sigma momen di A sama dengan 0. Dengan menggunakan prinsip keseimbangan, maka akan didapatkan RB sama dengan P dikalikan A dibagikan dengan L ya. Nah, ini masih ingat ya. Rumus dasar ini mohon nanti diingat-ingat atau dihafalkan ya supaya nanti lebih mudah pada menghitungnya. Terus kemudian kita asumsikan bebannya terpusat ya, bebannya terpusat satu satuan ya. Bebannya terpusat dan konstan ya. Konstannya berapa? Satu satuan ya. Jika P-nya ini konstan satu satuan, maka kita akan menghitungnya ya. Pertama, jika P-nya berada di A ya. P-nya berada di A. Ini kan P-nya nanti berjalan ya. Misalkan P-nya di A, pada waktu P-nya di A, nah P-nya di A, misalkan di sini P-nya, maka RA-nya berapa? RA-nya di sini adalah P dikalikan jaraknya dari A ke B, ini L ya. P dikalikan L dibagi dengan L ya. Maka ketemunya sama dengan 1 ya. Maka ketemunya sama dengan 1. Pada waktu P-nya di A, maka RA ketemunya adalah 1. Karena P-nya adalah satu satuan ya. P-nya adalah satu satuan. Terus kemudian pada waktu P-nya di B, ya, pada waktu P-nya di B di sini, maka RA besarnya adalah 0 ya, karena di sini bebannya di atas B, maka P dikalikan jaraknya ke B adalah 0 ya, dibagi dengan L ya, tetap 0 ya. Jadi pada waktu P-nya di atas B, maka reaksi di A besarnya adalah 0. Nah, seperti itu. Pada waktu P-nya di antara A sampai B, RA-nya itu berapa? Ya, RA-nya tentunya dihitung ya, tentunya dihitung. Jadi P dikalikan jaraknya ke B dibagi dengan L seperti itu. Tapi ini kita mengingat bahwa rumusnya kan linear di sini ya, rumusnya linear ya. Karena rumusnya linear, maka kalau di A adalah 1, ya di A adalah 1, di B adalah 0 ya, di B adalah 0, maka kita menarik garis dari 1 di titik A dan 0 di titik B, kita tarik garis ya.
Nah, itu adalah reaksinya, reaksi di A ya. Reaksi di A itu seperti itu. Reaksi di A. Nah, sekarang gambarnya jadi seperti ini ya. Ini pada waktu ini GPRA ya, garis pengaruh reaksi di A yang bawah ini. Ini waktu P-nya di titik A, ini besarnya adalah 1. RA-nya adalah 1. Satunya adalah satu satuan ya. Terus kemudian pada waktu P-nya di B adalah 0 ya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan P-nya adalah 10 ton misalkan. P-nya 10 ton, pada waktu P-nya di atas A, maka RA adalah tadi P-nya dikalikan dengan 1 ini. Ya. Jadi nilainya ordinatnya di titik A adalah 1. Jadi P dikalikan 1. P-nya adalah tadi 10 ton dikalikan 1, berarti 10 ton ya. Pada waktu P-nya di tengah-tengah ya. Pada waktu P-nya di tengah-tengah, maka ini di tengah-tengah di sini, ini adalah 0,5 ya. 0,5. Karena di A adalah 1, di B 0, maka di tengah-tengah antara A dan B adalah 0,5. Yang ada di tengah-tengah bentang, itu besarnya RA adalah P dikalikan dengan ordinatnya. Ordinatnya di sini tadi pada waktu di tengah adalah 0,5. Jadi P dikalikan 0,5. P-nya adalah 10 dikalikan 0,5. Berarti 5 ton ya. Jadi pada waktu di apa di tengah-tengah maka RA-nya sama dengan setengahnya, berarti 0,5 seperti itu. Oke, pada waktu P-nya di B, maka RA-nya adalah 0 ya, seperti itu. Jadi ini adalah garis pengaruhnya ya, ini garis pengaruhnya. Atau kita namakan dengan garis pengaruh reaksi di A. Ya, ini adalah garis pengaruh reaksi di A. Jadi bisa kita tuliskan ini adalah GPRA. GPRA adalah garis pengaruh reaksi di titik A. Ya, seperti itu. Nanti bebannya berapapun, itu kalau kita sudah bisa menggambar garis pengaruh reaksi di A, maka kita akan bisa mencari RA-nya. Nah, bisa mencari RA-nya. Dimanapun bebannya, RA-nya kita bisa tahu. Caranya adalah P dikalikan dengan ordinatnya. P-nya berapa, ordinatnya di sini berapa. Nah, di GPRA ordinatnya nilainya berapa, seperti itu. Terus kemudian, jadi kalau kita sudah bisa menggambarkan ini, kita bisa tahu bahwa ini adalah sebuah gambar ya, gambar garis pengaruh reaksi di titik A. Nah, untuk garis pengaruh reaksi di titik B, ya itu penjelasannya sama dengan GPRA. Penjelasannya sama, pada waktu P-nya di A, maka RB-nya adalah 0 ya. Ini 0 kan, di sini 0 RB-nya. Terus pada waktu P-nya di atas B, maka RB-nya adalah 1. Nah, ini RB-nya 1 pada waktu P-nya di atas B. Gitu. Maka yang atas ini adalah gambar garis pengaruh reaksi di titik B, GPRB seperti itu. Ini GPRB. Jadi garis pengaruh reaksi itu apa? Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, garis pengaruh reaksi itu apa? Jadi dengan penjelasan ini tadi kita bisa mengerti bahwa di sini sudah ada tulisannya sih sebetulnya. Tinggal kita dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa garis pengaruh reaksi adalah merupakan gambar ya. Garis pengaruh reaksi merupakan gambar. Yaitu gambar apa? Gambar yang menunjukkan besarnya nilai reaksi. Besarnya nilai reaksi pada suatu struktur akibat beban
titik ya, akibat beban titik ya. Beban titiknya berapa? Beban titiknya adalah beban titik satu satuan ya. Beban titik satu satuan. Nah, ini bebannya satu satuan. Yang berjalan di sepanjang bentang ya. Ini kan bentang, bentangnya dari A sampai B ya. Nah, di situ. Jadi garis pengaruh reaksi adalah gambar atau diagram yang menunjukkan besarnya reaksi pada suatu struktur ya. Akibat beban P satu satuan bergerak di sepanjang bentang ya. Seperti itu. Ini garis pengaruh reaksi seperti itu. Oke. Jadi definisi garis pengaruh reaksi kita sudah bisa mengerti, bisa memahami dan bisa menggambarkan garis pengaruhnya. Jadi nanti simpel ya. Kita sangat simpel sekali untuk mencari RA dan mencari RB untuk beban yang bergerak seperti itu. Kalau sebelumnya kita mencari beban di titik C ini ya misalkan ya. Itu kita menghitung sigma momen ya, sigma momen. Terus kemudian ketemu reaksi di A dan ketemu reaksi di B. Kalau dengan menggunakan garis pengaruh lebih mudah. Jadi P-nya ini di titik mana? Misalkan ini sejauh A ya, sejauh A. Kalau sejauh A di sini berarti berapa di sini ordinatnya? Ordinatnya berarti ini B per L ya, berarti B per L di situ. Jadi ini B per L dikalikan P ya. Ya sama, ini B per L dikalikan P. Atau ini kan perbandingan segitiga, jadi lebih gampang lagi ya. Lebih gampang lagi. Misalkan ini jaraknya adalah A sampai B 10 ya. Misalkan 10 meter. Nah, misalkan A-nya adalah 3 meter ya. A-nya 3 meter, berarti C sampai B adalah 7 meter. Kalau ini 7 meter berarti di sini adalah 0,7 ya. Di titik C itu ordinatnya adalah 0,7. 0,7 dikalikan P-nya. Misalkan P-nya adalah 10 ton ya. Berarti 10 dikalikan 0,7. Berarti RA adalah 7 ton. Kayak gitu ya. RA-nya reaksi di A 7 ton. Jadi tinggal kita mengalihkan aja P dikalikan ordinatnya. Nanti kalau bebannya berjalan lagi ke sebelah kanan ya, berjalan ke sebelah kanan, misalkan di tengah-tengah berarti 5 meter ya, berarti ini 0,5. Kalau bebannya 2 meter dari B ya, 2 meter dari B berarti ordinatnya di sini 0,2. 0,2 dikalikan 10 berarti 2 ton gitu ya. Kalau bebannya 1 meter, P-nya 1 meter dari B, ya, maka RA-nya adalah 1 ton ya, karena 10 dikalikan 0,1 berarti 1 ton. Jadi lebih mudah lagi ya, lebih mudah kalau bisa menggambarkan garis pengaruh reaksinya seperti itu. Untuk B juga sama seperti itu ya, di RB ya, misalkan P-nya tadi 1 meter dari B ya, 1 meter dari B berarti ordinatnya 0,9 di sini ya. Berarti 0,9 dikalikan P ya, berarti 9 ton ya. Berarti 9 ton. Berarti pada waktu P-nya 1 meter dari B, RB-nya adalah 9 ton, RA-nya adalah 1 ton. Nah, gitu ya. Jadi gampang kan? Lebih gampang, lebih mudah. Jadi kalau untuk reaksi kita bisa apa istilahnya menghitung kalau kita sudah punya gambarnya, kita menghitungnya lebih gampang ya. Tidak pakai kalkulator juga bisa ya. Tidak pakai kalkulator juga bisa kalau kita sudah paham ini perbandingan segitiga, terus nilai-nilainya berapa. Kalau nilainya bulat gampang itu ya. Kita nggak perlu menghitung pakai kalkulator. Jadi lebih mudah lagi. Kalau nanti angkanya sudah nggak bulat ya kita menghitungnya bisa menggunakan kalkulator seperti itu. Oke, untuk yang garis pengaruh reaksi, baik garis pengaruh reaksi di A maupun garis pengaruh reaksi di B, kalau ada yang bertanya silakan bertanya untuk
supaya kami tahu bisa diterima atau tidak. Monggo silakan kalau ada yang mau menanyakan untuk garis pengaruh reaksi. Oke, nggak ada yang menanyakan? Berarti sudah paham ya? Halo? Saya rasa cukup, Pak. Cukup ya? Oh ya, oke. Jadi garis pengaruh reaksi sudah, terus kemudian kita ada contoh ya, ada contoh ini ya. Misalkan ada jembatan ya, jembatan panjangnya dari A sampai B 10 meter ya, panjangnya 10 meter. Terus kemudian bebannya tidak cuma satu ya, bebannya ada dua beban, ya. Dua beban yang jaraknya 2 meter ya, jaraknya 2 meter, jaraknya 2 meter. Terus kemudian besarnya beban adalah yang kiri bebannya 2 kilonewton, yang sebelah kanan bebannya 4 kilonewton. Nah, terus kemudian bebannya ini akan berjalan ya dari kiri ke kanan ya, menuju jembatan ya, seperti itu. Maka kita akan menghitung berapa sih besarnya reaksi di A dan besarnya reaksi di B, seperti itu. Reaksinya adalah reaksi yang maksimal ya tentunya ya. Kita akan mencari reaksi yang maksimal di A dan di B, seperti itu. Karena pada waktu misalkan pada waktu bebannya di kiri, maka RB-nya ya belum maksimal ya. Pada waktu bebannya di sebelah kanan, berarti RA-nya ya tidak maksimal. Seperti itu. Oke, kita nanti akan mencari beban yang maksimal. Nah, sekarang caranya gimana? Cara untuk mencari ini. Sebelumnya, sebelum ada beban, kita sudah bisa menggambarkan garis pengaruh reaksinya ya, seperti tadi ya. Jadi garis pengaruh reaksi itu bisa kita gambarkan sebelum ada beban ya, seperti tadi. Gimana ya? Misalkan kita akan mencari RA ya. Untuk mencari RA kita membuat garis pengaruh reaksi di A. Garis pengaruh reaksi di A. Ini gambarnya seperti apa garis pengaruh reaksi di A? Ini sama dengan yang tadi ya, garis pengaruh reaksi di A. Ini di pada waktu P-nya di A, maka nilainya 1. Pada waktu P-nya di B, nilainya 0 ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita tahu ya, jadi gambarnya seperti ini. Kalau seperti ini, sudah tahu garis pengaruh reaksi di A-nya, maka kita akan menjalankan beban tersebut ya. Nah, bebannya ini kita jalankan dari kiri ke kanan ya. Bebannya dijalankan dari kiri ke kanan. Pertama, kedudukan pertama kita akan menghitung pada waktu beban 4 kilonewton itu menyentuh titik A ya. Pada waktu 4 kilonewton menyentuh titik A dan 2 kilonewton masih belum menyentuh titik A. Jadi ini belum membebani jembatan ya. Jadi yang dihitung adalah 4 dikalikan dengan 1 ya. Jadi 4 kilonewton ya. Jadi pada waktu kedudukan pertama, ini kedudukan pertama, kita anggap kedudukan pertama adalah pada waktu 4-nya menyentuh titik A ya. Jadi kedudukannya seperti itu, bebannya 4 kilonewton di titik A, maka RA-nya adalah 4 dikalikan 1. Jadi 4 kilonewton. Nah, ini kan pada waktu kedudukannya kedudukan 1 ya, berarti RA-nya ini adalah 1 kalikan 4 ya, atau 4 dikalikan 1, jadi 4 kilonewton. Nah, terus kemudian kita gerakkan lagi di kedudukan kedua.
kedudukan kedua adalah pada waktu empatnya ke sebelah kanan. Nah, ini kita pada waktu sebelah kanan, nah, kita mengusahakan ya kita mengasumsikan nanti ini yang dua ini pas di atas A ya. Nah, sebetulnya kita gerakkan 1 meter juga bisa ya. Tapi nanti hasilnya kalau kita gerakan 1 meter artinya bebannya ini lebih kecil daripada beban yang tadi ya, kedudukan pertama ya, lebih kecil ya. Nah, sekarang kita gerakan A-nya menyentuh di 2 kilonewton menyentuh di A. Berarti kedudukan kedua ya, ini kedudukan kedua. Di kedudukan kedua, maka 4 kilonewton, nah ini jaraknya 2 meter dari A. Kalau 2 meter dari A, maka ordinatnya berapa di sini? Ya. Ini 0,8. Ini bisa kok bisa 0,8 karena ini 2 berarti jaraknya dari ini 4 kilonewton ke B adalah 8 meter. Kalau 8 meter berarti 8 per 10 dikalikan 1 ya. 8 per 10 dikalikan 1. Jadi 8 per 10 dikalikan 1 ketemunya berapa? 0,8. 0,8 berarti kedudukan kedua ini RA-nya adalah 2 dikalikan 1 ditambahkan 4 dikalikan 0,8 ya. Jadi kedudukan 2 dikalikan 1 ditambah 4 dikalikan 0,8. 1 kali 2, 2, terus kemudian ditambahkan 4 dikalikan 8, seperti itu ya. 4 dikalikan 8, ketemunya jadi 5,2. 3,2 ditambah 2 ya, jadi 5,2. Oke, jadi ini kedudukan pertama tadi 4 kilonewton, kedudukan kedua 5,2 kilonewton. Jadi antara kedudukan pertama dan kedudukan kedua, reaksi di A lebih besar jika bebannya ada di kedudukan kedua. Maka di sini kedudukan kedua bisa kita katakan bahwa kedudukan kedua mengakibatkan RA yang maksimum ya, RA yang maksimum. Kalau ini kita gerakkan lagi ya, ini berjalan lagi ke kanan, ya RA-nya bisa kita hitung ya, bisa dihitung, tapi hasilnya nanti lebih kecil dari 5,2 seperti itu ya. Ya, hasilnya lebih kecil. Kalau ingin membuktikan ya silakan nanti dicoba bebannya ini bergerak lagi ke kanan ya, bergerak lagi ke kanan, misalkan bergerak lagi 1 meter ke kanan, nanti dihitung RA-nya berapa, digerakkan lagi 1 meter ke kanan, dihitung RA-nya berapa, nanti seperti itu. Jadi kita bisa tahu kedudukan 1, kedudukan 2, kedudukan 3, kedudukan 4, kedudukan 5 dan seterusnya sampai kita yakin bahwa kedudukan mana yang menghasilkan RA yang terbesar. Gitu. Oke, jadi di sini kita sudah bisa mencari RA-nya. RA-nya besarnya adalah 5,2 ya, 5,2. Jadi tadi cara mencari RA-nya, nilai reaksi RA-nya adalah beban dikalikan dengan ordinat ya, ordinat dari GPRA-nya ini. Nah, okay. Jadi RA terbesar akibat beban yang lewat ini terjadi pada kedudukan 2, besarnya RA adalah 5,2 kilonewton. Nah, itu RA yang maksimalnya ya. Kemudian kita akan mencari RB-nya maksimalnya berapa. Sama enggak dengan RA besarnya? Kalau RA kan 5,2, RB-nya 5,2 atau tidak? Ya, kita nanti akan mencari RB-nya 5,2 atau bukan, seperti itu. Nah, ini kita untuk mencarinya, mencari tahu RB-nya maksimal berapa akibat beban ini, maka kita untuk menghitung RB,
Langkahnya apa? Langkahnya pertama kita mencari garis pengaruh reaksi di titik B ya. Garis pengaruh reaksi di titik B seperti tadi kita gambarkan ya, garis pengaruh reaksi di titik B ya, ya seperti ini. Jadi pada waktu bebannya P satu satuan di titik A, maka RB-nya 0. Pada waktu beban P satu satuan di titik B, maka RB-nya adalah 1 ya. Ya, ini 1. Dan di A0 ya. Di B1, di A0 kita tarik garis lurus linear ya. Jadi seperti ini gambarnya, garis pengaruh reaksi di B ya. Setelah kita menggambarkan garis pengaruh reaksi di B, maka kita jalankan bebannya tadi ya. Bebannya dijalankan ya. Tadi kan 2-nya di kiri, 4-nya di kanan ya. Ya, kita akan mencari 2-nya di kiri, 4-nya di kanan ya. Kita gerakan misalkan dari kiri ke kanan boleh ya. Nah, atau dari kanan ke kiri, ini dari kiri ke kanan misalkan. Ini ke kanan, seret gitu ya. Terus kemudian bisa juga dari kanan ke kiri. Ya. Sama aja, tapi ini kondisinya adalah yang 2 yang di sebelah kiri ya. Yang 2 di sebelah kiri. Berarti maju mundur itu enggak masalah ya. Kita gerakan ya. Kedudukan pertama kita asumsikan 2-nya ini yang pas di atas B ya. Kalau 2-nya di atas B, maka 4-nya ini adalah di luar jembatan ya. Jadi 4 kilonewton ini belum menyentuh jembatan. Sementara 2-nya ini pas menyentuh B. Di kedudukan pertama ini RB-nya berapa? RB-nya di kedudukan pertama adalah RB-nya adalah 2 kilonewton dikalikan dengan ordinatnya. Ordinatnya 1. Jadi 2 dikalikan 1. Berarti 2 ya. Ditambah 4 ini dikalikan berapa? Nah, ini belum ada ordinatnya karena ini belum menyentuh. Nah, belum ada ordinatnya berarti ya cuma 2 dikalikan 1. Berarti besarnya adalah 2 kilonewton ini ya. Jadi pada kedudukan 1, RB-nya adalah 2 kilonewton. Oke, terus kemudian kedudukan berikutnya kita gerakan lagi ya. Misalkan pas kondisi 4-nya ini pas di atas B ya. 4-nya di atas B, maka 2 kilonewton 2 meter dari B ya. 2 meter dari B. Kalau 2 meter dari B, maka ini kondisinya ordinatnya adalah di bawah 2 kilonewton. Ini ordinatnya adalah 0,8. Tahunnya 0,8 gimana? Ya, ini kan totalnya A sampai B 10. Nah, ini A-nya di 2 meter dari B, maka sisanya sisanya 8 meter. 8 meter dibagi 10 dikalikan 1. Ini karena ini 1 di sini, ini 1. Ini kan perbandingan segitiga. Ini 1 berarti di sini 0,8. Ya, 0,8. Berarti 2 dikalikan 0,8 ya. 2 dikalikan 0,8, 1,6. 1,6 ditambah, ini kan ada 4 ya. 4 kilonewton dikalikan berapa? Dikalikan 1 satuan. Berarti 4 ya. 4 kali 1, 4. Nah, ditambah tadi yang akibat 2 kilonewton menghasilkan 1,8 ditambah 4 ya. Berarti 1,6 ya. 2 dikalikan 0,8, 1,6. Jadi 1,6 ditambah 4 ya. Berarti 5,6 ya. Oke. Nah ini di kedudukan kedua, kedudukan kedua maka RB ya, RB-nya atau RB vertikal di sini karena ini gravitasi maka RB vertikal besarnya adalah 0,8 dikalikan 2 terus ke-4 dikalikan 1 ya. Jadi 5,6 ya. Jadi besar berapa? Besar yang mana? RA atau RB? Kalau tadi RB maksimal berapa? 5, 5, berapa tadi ya?
5,2 ya. Nah, ini RB, RA, RA maksimal akibat beban tadi adalah 5,2. Sementara RB-nya maksimal di 5,6. Nah, jadi gimana nih kalau seperti ini? Kalau seperti ini artinya RA maksimal dan RB maksimal itu nilainya berbeda. Nah, di A nilainya maksimalnya 5,2, di B maksimalnya RA-nya, RB-nya adalah 5,6. Ya, jadi 5,2 dan 5,6 kilonewton. Artinya kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini berarti tumpuan di A dan tumpuan di B nanti pada waktu kita akan merencanakan sebuah jembatan ya, maka kita mengambil reaksi yang paling besar biasanya ya. Kita ambil yang paling besar. Yang paling besar adalah ya tadi 5,6 ya. Di B ya. Jadi sebagai acuannya adalah kekuatan atau reaksi pada waktu kondisi maksimal antara tumpuan A dan tumpuan B ya. Seperti itu. Karena kita jarang sekali mendesain kekuatan dalam satu jembatan, misalkan tumpuan A dan tumpuan B itu berbeda ya. Berarti kita mendesainnya di kekuatan yang sama di A, tumpuan di A juga kita sama dengan tumpuan di B ya. Jadi kalau seperti itu, kalau bebannya cuma ini, ya kita mendesain bahwa kekuatan tumpuan atau sendi di B dan di A ya, ini adalah 5,6 ya, 5,6 yang terbesar di sini. Ya, kenapa tidak kenapa tidak didesain di A sesuai dengan analisisnya? Di A adalah 5,2, di B adalah 5,6. Nah, toh bebannya yang berjalan seperti ini. Nah, itu nanti di lapangan akan rumit ya. Akan rumit ya. Jadi pelaksanaannya akan rumit. Jadi biasanya mengambil nilai yang sama, yang besar ya. Toh itu lebih aman seperti itu. Dan kalau seperti itu, kalau nanti pemasangannya kebalik pun nggak masalah. Misalkan dirubah yang tumpuannya, yang roll di sebelah kiri, yang sendi di sebelah kanan ya. Itu nggak masalah ya, nggak tertukar seperti itu. Jadi untuk praktisnya maka diambil seperti itu, diambil yang besar ya, seperti itu. Oke, jadi arahnya seperti itu. Lebih kita menggunakan metode garis pengaruh itu untuk memudahkan pada waktu kita akan menghitung analisis struktur jika bebannya adalah bergerak. Kalau bebannya tidak bergerak, kita tidak menggunakan garis pengaruh tidak masalah. Misalkan bebannya cuma ada seperti ini, di kondisi kedudukan kedua seperti ini, seperti MS1 ya. Seperti MS1 bebannya 2 kilonewton dan 4 kilonewton, bebannya tetap di situ. Berapa RB-nya? Ya, dihitung ya, gampang ya kayak gitu ya. Terus kemudian tapi kalau ini diam ya, ini diam seperti itu, maka RA-nya berapa? RA-nya ya dihitung ya kalau kedudukan seperti ini. Kalau kedudukan seperti ini RA-nya dihitung ya. Ya, kalau kedudukan seperti ini RA-nya artinya bisa kita hitung juga ya. Betul. Tapi lebih kecil daripada tadi 5,2 hasilnya. Jelas lebih kecil daripada 5,2. Ya, oke. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa membuka pemikiran bahwa dengan metode garis pengaruh akan memudahkan untuk mencari gaya-gaya batang ya, reaksi pada beban yang berjalan atau beban yang bergerak. Ini sering sekali digunakan untuk menghitung
analisis secara manual ya. Ini kan analisis secara manual seperti ini. Kalau menggunakan software gimana? Menggunakan software ya bisa aja menggunakan software. Misalkan kita tempatkan di kedudukan kedua, terus kemudian di running ya. Nanti ketemu RA-nya berapa, RB-nya berapa. Gaya-gaya batanya ketemu gitu ya. Bisa juga, tapi itu menggunakan software. Tapi kalau tidak menggunakan software, ya kita bisa menghitungnya, menghitung secara apa ya, analisis ya, analisis manual seperti itu dengan menggunakan garis pengaruh. Oke, oke. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau apa ya, ada yang belum jelas seperti itu, kita sudah menjelaskan terkait reaksi. Untuk reaksi saya memang agak pelan ya, agak pelan di sini sehingga harapannya paham ya, reaksi dulu nanti paham. Setelah itu gaya gaya geser ya, gaya geser dan momen gitu ya. Tapi dasarnya harus reaksi paham dulu. Kalau reaksi sudah paham nanti kita lanjutkan ke gaya geser dan momen. Kalau gaya geser dan momen itu untuk mencari gaya-gaya pada batang ya. Kalau reaksi tadi kan cuma mencari gaya-gaya pada tumpuan ya. Pada tumpuan. Di sini ada tumpuan sendi dan tumpuan rollnya di situ ya. Jadi kalau kita mendesain sebuah struktur ya, kita mendesain seluruhnya, batangnya juga kita desain, terus kemudian tumpuannya juga didesain. Kalau tumpuan ya ini, kalau gedung tumpuannya berupa apa ya, fondasi ya gitu ya, fondasinya juga didesain, fondasinya gaya-gayanya apa aja yang difondasi, terus kemudian setelah ketemu gayanya, gaya maksimal berapa, kita mendesain kekuatannya berapa sih seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu gayanya besar, maka kita mendesainnya juga nanti dimensinya juga besar, menyesuaikan supaya mampu menahan gaya-gaya yang ada seperti itu. Oke, karena ini mekanika berarti kita fokus pada gaya-gayanya. Gaya batang, terus kemudian aksialnya, gaya normal, terus kemudian reaksi-reaksinya seperti itu. Jadi internal force dan reaksi seperti itu di mekanika. Oke, ada yang ditanyakan silakan kalau mau bertanya. Apakah bisa dipahami? Ini pesertanya sudah 41 ya. 41 sama saya berarti 40 ya. Oke, lumayan. Oke, bisa paham ya? Oke, kalau untuk nanti kalau ingin mencari apa istilahnya, mencari referensi lain ya, kita ada beberapa ya. Ini referensi lain ya. Ini garis pengaruh ya. Kita ambilkan dari buku ya. Ini ada garis pengaruh. Garis pengaruh itu kalau eh, di bahasa Inggris kan ya, itu jadi influence lines ya. Influence line ya. Jadi kalau Anda nanti searching terkait garis pengaruh, Anda ketikkan saja influence line ya. Nanti di sana muncul ya. Muncul untuk teori-teorinya untuk influence line atau mungkin ada cara-caranya untuk mencari garis pengaruh seperti itu. Ini biasanya pada jembatan ya, pada jembatan terus kemudian pada pada crane kayak gitu ya, yang berjalan ya. Misalkan ada conveyor ya, conveyor belt ya, itu kan juga beban berjalan ya. Jadi nanti kita akan mencari
beban ya, beban maksimal ya, beban maksimal. Untuk mencari beban maksimal ya kita di sini akan mencari ini, akan mencari posisi kritis ya. Kita akan mencari posisi kritis atau critical position ya pada beban ya, untuk bebannya baik beban yang ada di situ ya, yang lewat di situ. Jadi mencari posisi kritik tempat untuk beban ya, ya seperti itu. Jadi nanti kalau bebannya tempatnya sudah kita menentukan posisi kritis di beban tersebut, kita akan mencari gaya yang kritis ya, ya critical force ya, critical force ya. Atau bahasa Indonesianya ya mencari yang maksimum lah. Kita mencari gaya dalam atau force ya, atau gaya-gaya ya. Force ini kan force ini itu force itu adalah gaya dalamnya. Ini bisa SFD, bisa NFD, bisa BMD ya. Ya, jadi critical force ya kita mencari SFD yang maksimum, BMD maksimum, NFD maksimum, sama tadi apa reaksi yang maksimum seperti itu ya, critical force ya seperti itu. Dan ini seperti itu ya. Terus nanti bisa dipahami lebih lanjut. Nah di sini garis pengaruh ya, garis pengaruh ini sudah kegeser ya. Ini kegeser ya. Ini untuk yang shear ya. Geser seperti apa teorinya ini ya. Ini seperti ini teorinya. Nanti bisa dibaca ya. Bisa dibaca ya. Gampang-gampang kan gini kan. Nah, ini kan saya gitu ya. Tinggal dipahami ya seperti itu. Nah, kalau ini momen ya. Ini critical moment ya. Influence line for bending moment ya. Kalau ini ada apa garis pengaruh untuk momen ya. Kalau yang ini atas ini, nah ini adalah garis pengaruh influence line for shear force ya, gaya geser ya. Nah, jadi force itu ada shear, ada momen, ada aksial ya. Biasanya momen atau biasanya bending momen seperti itu. Atau BMD ya seperti itu. Oke, ini salah satu ini dari uh, Richard ya, dari Richard ya. Terus kemudian ada juga kalau ingin mencari literatur ya, literatur yang bahasa Indonesia itu ada juga. Nah, ini yang bahasa Indonesia nih ya, garis pengaruh ya. Ini garis pengaruhnya. Nah, ini terkait garis pengaruh. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini garis pengaruh mulai dari mana nih ya? Lah dari bahasan chapter atau bab 9 ya. Ini garis pengaruh. Nanti ini bisa dibaca sendiri nanti garis pengaruh itu apa seperti itu. Ini garis pengaruh juga, ini garis pengaruh. Nah, ini garis pengaruh yang 9.2. Ini garis pengaruh pada balok tunggal ya. Atau simple beam ya tadi ya. Kalau di literatur yang ini kan simple beam ya. Nah, ini simple beam ya. Simple beam. Kalau simple beam bahasa Indonesianya adalah ya bisa balok tunggal. Balok tunggal kan tumpuannya adalah sendi dan roll ya. Jadi kalau tumpuannya sendi dan roll itu kita katakan simple beam ya atau sendi roll ya. Seperti yang kita pahami juga sebelumnya ya kita sering menyebut struktur sendi roll, sendi roll, sendi roll itu. Kalau itu artinya kalau kita mencari di literatur adalah simple beam atau balok tunggal itu sama ya, nggak usah bingung ya, ini sama ya. Terus kemudian, nah ini prinsipnya sama dengan yang sudah
dijelaskan tadi ya, sudah dijelaskan tadi. Jadi mencari pengaruh yang maksimum ya, pengaruh yang maksimum, baik di force-nya maupun di posisi beban ya. Mencari maksimum force-nya dan mencari posisi beban yang menimbulkan force yang maksimum. Force maksimum ya, ya seperti itu. Atau gaya-gaya dalam yang maksimum atau reaksi-reaksi yang maksimum. Ini seperti ini ya. Ini kan sama ya, ini garis pengaruh reaksi tumpuan di A ya. Ini tumpuan di A seperti ini. Ya, ini satu ya. Ini tetap satu. Nah, ini kalau kita lah ini tetap satu ya. 1,0 ya. Ini 1,0 di sini. Nah, ini kalau ini dicontohkan bebannya banyak ya. P1, P2, P3, P4, P5 gitu ya. Kalau seperti itu ya ini berapa di sini? Ini satu, di sini berapa, ini berapa, ordinatnya berapa, ini ordinatnya berapa, seperti itu. Nanti RA-nya berapa? RA-nya yaitu ini besarnya P dikalikan dengan ini ordinatnya ya. Ini ordinatnya berapa, ordinatnya berapa, seperti itu. Semudah itu ya, semudah itu untuk mencari reaksi ya. Asalkan kita sudah bisa membuat gambar garis pengaruh reaksinya seperti itu. Oke. Tidak sulit lah kalau itu. Nah, ini untuk mencari ordinatnya ya seperti ini ya. Ini kan perbandingan segitiga ya, mencari ordinatnya misalkan ini 0, ini 1 ya, ini 1,0 ya. Maka misalkan ini jaraknya ini kan Z, ini Z absen ya. Berarti kalau ini P-nya di sini ya, ini Z absen ya, maka Z absen per L dikalikan nilainya 1 ya. Z per Z absen dibagi L ya. Ini kan L ya, seperti itu. Nah kalau ini kan maka ordinat garis pengaruh ini Z absen dibagi L dikalikan 1 ya. Ya ketemu di sini nantinya berapa. Tapi ini kan satunya ini karena 1 biasanya nggak ditulis ya. Ini karena 1 di sininya nggak ditulis. Berarti ini ya cukup ditulis Z absen per L kayak gitu ya. Kalau dikalikan 1 kan sama aja. Oke, seperti itu ya. Bisa paham? Kalau belum latihan ya nanti untuk memahami memang harus latihan seperti itu ya. Oke, ini penjelasan ya. Ini seperti ini ya. Oke. Oke. Ya, oke. Ini kalau seperti ini maka untuk latihan ya. Untuk latihan mohon dicatat ya. Dicatat ada sendirol ya. Sendirol ini dari A ke B panjangnya 8 meter ya. Dari A ke B panjangnya 8 meter. Terus kemudian akan ada beban ya. Bebannya ini adalah 5 ton dan 2 ton ya. Jarak rangkaian bebannya adalah berapa ini? Jaraknya adalah 2 meter ya. Jaraknya 2 meter. Jaraknya 2 meter. Kalau jaraknya 2 meter akan lewat ya, akan lewati dari A sampai ke B ya. Dari A sampai ke B akan lewat di sini. Terus kemudian kita ditanya ya. Ditanya RA maksimum ya. RA maksimum. Dan RB maksimum ya. RA maksimum dan RB maksimum. Untuk mencarinya, karena kita sedang belajar garis pengaruh atau influence line, maka kita hitung juga dengan menggunakan metode garis pengaruh.
caranya kita akan membuat GPRA. Jadi nanti dibuat GPRA-nya dulu, baru ini dihitung ya. Dihitung ini digerakkan ya, digerakkan ini digerakkan setiap meter ya. Ya bisa dicoba digerakkan setiap meter ya. Nanti dihitung RA-nya berapa. Pada waktu ini digerakkan setiap meter digerakkan ke kanan, ini dihitung RA-nya berapa. Nanti ketemu RA yang maksimum. Ya, terus kemudian berikutnya untuk mencari RB maksimum ya kita menggambarkan GPRB ya. GPRB kita gambarkan. Terus kemudian kalau sudah kita gambarkan kita gerakkan ini, kita gerakkan, kita hitung juga pada waktu duanya di A. Nanti RB maksimum RB-nya berapa? Kita gerakan ke kanan lagi 1 meter ya. Kita hitung RB-nya berapa. Gerakan lagi 1 meter, kita hitung RB-nya berapa sampai ketemu ya, sampai ketemu ini melewati ini ya. Jadi bebannya melewati sendirol ini ya, simple beam ini melewati simple beam ini. Sehingga kita akan punya banyak reaksi ya. Reaksi di A itu ada beberapa reaksi, kita pilih yang maksimum. Reaksi di B ada beberapa reaksi, kita pilih yang maksimum. Nanti kalau sudah dari RA maksimum dan RB maksimum, nah kita bisa tahu bahwa untuk beban tersebut ya, maka reaksi yang paling besar di A dan di B adalah paling besar di mana? Misalkan paling besar di B ya, atau paling besar di A ya, paling besar di A kalau seperti ini biasanya. Paling besar di A, maka RA lebih menentukan di sini ya untuk diambil sebagai mungkin data untuk perencanaan seperti itu. Oke, ada yang bertanya? Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukup untuk RA saja dulu ya, RA saja dulu supaya nanti tidak terlalu banyak ya. Nah, kalau RA-nya sudah paham, sudah bisa menghitung, bisa mencoba nanti untuk selanjutnya untuk FOS ya, internal FOS yang lain misalkan SFD, BMD itu lebih gampang lagi ya, tidak terlalu sulit ya. Oke, mohon ini dicatat ya, dicatat simpel aja ini seperti ini dicatat, terus kemudian dikerjakan ya, dikerjakan untuk mencari RA dan RB. Nanti RA maksimum berapa, RB maksimum berapa, seperti itu. Oke, supaya nggak terlalu banyak ya karena ini sudah pada persiapan mudik ya, mau lebaran yang lebaran ya gitu ya, supaya tidak banyak PR ya. Tapi ini Sudah, Pak. sudah ya. Oke, kalau sudah dicatat ini, jadi materinya ini saya ingin ini apa? Presensi dulu ya, presensi nanti setelah itu selesai ya. Ini sudah jam berapa? Jam hampir 8:30 ya. Oke, kita presensi dulu. Ini kita tutup ya. Kita tutup. Kita